سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala sunnatihi ila yaumil din. Nama ba'du, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jamaah pengajian yang diberkahi Allah Ta'ala, kita awali dengan memuji bersyukur kepada Allah atas nikmat yang paling berharga, nikmat yang paling besar, yaitu nikmat Islam. Sebab inilah nikmat yang diinginkan oleh Nabi Muhammad. Inilah nikmat yang diinginkan Nabi Nuh untuk anaknya. Sampai Nabi Nuh berusaha keras, mati-matian menasihati anaknya hingga anaknya berada di puncak gunung lalu tenggelam. Inilah nikmat yang diharapkan Nabi Ibrahim untuk ayahnya. Inilah nikmat yang diharapkan oleh Nabi Ibrahim untuk ayahnya. Tapi Allah pun tidak memberikan nikmat itu kepada ayah seorang Nabi, ayah dari seorang Rasul, ayah dari manusia pilihan. Inilah nikmat yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk pamannya. Inilah nikmat yang selalu diusahakan oleh Rasulullah untuk pamannya. Nikmat Islam inilah yang Nabi selalu berdoa kepada Allah untuk pamannya. Manusia paling mulia berharap pamannya mendapatkan nikmat Islam, lalu Allah tidak izinkan. Sampai kemudian begitu luar biasanya upaya Nabi, hingga saat pamannya sakaratul maut, Nabi terus mendampingi, berupaya agar pamannya bersyahadat dan masuk Islam. Tapi ternyata Allah tidak berkehendak untuk pamannya mendapatkan nikmat Islam, sehingga di tahun wafatnya paman Rasulullah SAW dikenal sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan.
tahun sedihnya Rasulullah, tahun sedihnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan sekedar wafatnya paman beliau, tapi wafatnya paman beliau dalam kondisi tidak mendapatkan nikmat Islam. Ya. Maka ibu-ibu kita bisa bayangkan, ya, ada seorang ayah, anaknya tidak masuk Islam, Nabi Lut. Ada seorang anak, ayahnya tidak masuk Islam. Rasulullah yang paling mulia, doanya paling mustajab, dakwahnya Masya Allah, perjuangannya tak ada bandingannya, untuk orang terdekat, untuk orang yang paling dicintai, untuk orang yang paling sering membelanya, Allah tidak izinkan mendapatkan nikmat Islam. Lalu Allah berikan kepada kita tanpa minta dan harap. Allah kasih kepada kita nikmat Islam tanpa upaya dan kerja keras apapun. Lahir dari bapak ibu Islam, tiba-tiba jadi seorang Islam. Maka sudah selayaknya, sudah seharusnya kita benar-benar bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam yang paling mahal ini, karena inilah sesungguhnya nikmat yang akan menjadi syarat mutlak kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua wafat dalam kondisi iman Islam. Mudah-mudahan pula kita diwafatkan husnul khatimah. Ibu rahimahullah. Jadi materi kita soal naungan di hari kiamat. Sekali lagi, hari kiamat ini adalah hari yang begitu berat, luar biasa dahsyat. Sampai Allah menyampaikan, Nabi menyampaikan, ya ayuhan nas, innakum tuhsyaruna ilallahi khufatan uratan ghuzlan. Wahai manusia, sesungguhnya kalian akan dihimpun pada hari kiamat menuju Allah Azza wa Jalla dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang dan tidak berhutang. Salah seorang sahabat tanya, ketika Nabi mengatakan kita semua akan sampai di hari kiamat, satu tidak beralas kaki, dua telanjang, tiga tidak berhutang. Sebenarnya, ya Rasulullah, bagaimana dengan orang akan melihat orang lain kanan kirinya sekelilingnya telanjang? Lalu Nabi katakan, saat itu orang tidak lagi memikirkan orang lain, dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Begitu luar biasanya hari kiamat, begitu dahsyatnya hari kiamat, sampai kanan kirinya telanjang, tidak ada orang mikir sama sekali, tidak memperhatikan setitik pun, tidak mikir setitik pun, karena memikir dirinya yang akan mengalami peristiwa yang berat. Di antara dahsyatnya hari kiamat, Nabi sampaikan, Tukna syamsu yawmal qiyamah minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdari milin. Pada hari kiamat, matahari akan didekatkan oleh Allah kepada seluruh makhluk hingga hanya berjarak 1 mil. Bayangkan itu.
sangat jauh luar biasa. Itu panasnya seringkali menyengat. Bahkan kalau Bapak Ibu pernah haji, begitu panasnya di Makkah, di Madinah ketika 40 derajat, nggak pakai alas kaki itu kaki bisa melepuh. Bayangkan, panasnya luar biasa. Dan nanti kita pada hari kiamat tidak pakai alas kaki. Di tengah panas luar biasa, matahari 1 mil, sangat dekat dan tidak pakai alas kaki. Betul, bayangkan panasnya itu. Sehingga dalam riwayat yang lain disebutkan ada orang yang sampai tenggelam oleh keringatnya. Ada orang tenggelam oleh keringatnya. Bukan tenggelam di air, bukan di sungai, tapi dengan air keringat. Karena panasnya luar biasa. Panasnya luar biasa. Maka di saat yang begitu berat ini, dalam peristiwa yang dahsyat ini, kita butuh perlindungan. Kita butuh naungan. Dan tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah. Maka ini yang harus kita upayakan. Karena harta sebanyak apapun yang kita miliki tidak bisa melindungi kita di hari kiamat. Jabatan setinggi apapun wallahi tidak berguna di hari kiamat. Hanya Allah Maliki Yaumiddin, Raja di hari pembalasan. Maliki Yaumiddin, Raja penguasa hari pembalasan. Maka Rasulullah SAW yang sangat cinta kita, sayang kepada kita, memberitahukan kepada kita orang-orang yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Jadi bayangkan ya, begitu cintanya Nabi kepada kita, Nabi ngasih tahu nanti hari kiamat kejadiannya seperti ini. Ada orang-orang yang dinaungi Allah dan Nabi kasih tahu kita. Harapannya adalah agar kita mempersiapkan diri untuk menjadi atau mendapatkan ciri-ciri orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Nabi sampaikan 7 golongan. Dalam hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu, al-imamun 'adil wa syabun nasha'a bi ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wa rajulani tahaba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'athu ra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatan fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu wa rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat 'ainahu. Kata Rasulullah SAW, beliau kasih tahu kita, beri kabar kepada kita
tentang naungan Allah pada hari kiamat ada 7 golongan. Ya. 1, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Kedua, pemuda yang taat, tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Ketiga, lelaki yang terpaut hatinya dengan masjid. Keempat, 2 orang yang saling kasih mengasihi karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Kelima, lelaki yang diajak oleh wanita untuk wanita yang mempunyai kedudukan dan cantik untuk melakukan zina, lalu ia berkata, aku takut kepada Allah. Inni akhafullah. Yang keenam, seseorang yang bersedekah lalu menyembunyikan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dibelanjakan oleh tangan kanannya. Dan ketujuh, seseorang yang mengingat Allah di tempat yang sunyi lalu mengalir air matanya. Jadi bayangkan ibu-ibu ya, itu luar biasanya Nabi itu kasih tahu kita. Kalau kita tidak dikasih tahu, sulit mendapatkan naungan di hari kiamat. Karena sayang kita, Nabi berharap kita mendapatkan naungan di akhirat di hari kiamat, sehingga Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ngasih tahu kita, memberi tahu kita tentang 7 golongan ini. Nah, ibu-ibu rahimahullah, yang pertama adalah al-imamul adil, imam yang adil. Ini golongan pertama yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Karena Allah perintahkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Hai orang-orang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap diri sendiri atau ibu bapak dan kerabatmu. Jadi seorang beriman itu ketika menegakkan hukum harus adil. Harus adil terhadap diri sendiri, ibu bapak maupun kerabat. Jadi Allah sampaikan sampai pada diri sendiri adil, kepada orang tua yang kita cintai adil, kepada keluarga terdekat kita adil. Jadi orang beriman adalah sikap adilnya. Dan dalam ayat yang Allah menyampaikan, wa idza hakamtum wa idza hakamta fahkum bainahum bil qisti innallaha yuhibbul muqsitin. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Kenapa keadilan ini penting bagi seorang pemimpin dan dia mendapatkan naungan dari Allah? Karena orang yang adil itu, seorang pemimpin yang adil itu kebaikannya bermanfaat buat banyak orang. Kenapa mendapatkan keistimewaan dari
manfaatnya buat banyak orang. Maka seorang ulama bernama Fudail bin Iyad mengatakan, "Lau annali da'watun mustajabatun ma sayyartuha illa fil imam." Artinya, seandainya aku memiliki doa yang mustajab, aku akan tujukan doa tersebut pada pemimpinku. Jadi sampai ulama yang bernama Fudail bin Iyad mengatakan tentang pemimpin, jika beliau punya satu doa mustajab untuk pemimpinnya, bayangkan, untuk pemimpinnya. Ada yang bertanya kepada Fudail, kenapa bisa begitu? Dia menjawab, jika aku tujukan doa tersebut pada diriku saja, maka itu hanya bermanfaat untukku. Namun jika aku tujukan untuk pemimpinku, maka rakyat dan negara akan menjadi baik. Bayangkan, ini luar biasanya seorang pemimpin jika adil. Maslahatnya sangat besar, manfaatnya sangat besar bagi seorang pemimpin. Sehingga Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala sampai mengatakan, jika punya satu doa mustajab, bukan untuk dirinya, bukan buat bapak ibunya, apalagi anak-anaknya atau keluarganya, beliau akan mendoakan itu untuk pemimpin. Maka inilah seseorang yang akan mendapatkan naungan dari Allah, mendapatkan perlindungan dari Allah di saat yang begitu berat, sulit. Dan Nabi juga menyampaikan, inna ahabban nasi ilallahi yawmal qiyamah wa adnahum minhu majlisan imamun adil wa abghadun nas ilallahi wa ab'adahum minhu majlisan imamun jahil. Sesungguhnya manusia yang paling dicintai Allah pada hari kiamat dan yang paling dekat kedudukannya di sisi Allah adalah seseorang pemimpin yang adil. Sebaliknya, orang yang paling dibenci Allah, paling jauh kedudukannya dari Allah, pemimpin yang zalim. Ini kemuliaan pemimpin, ini istilahnya pemimpin. Maka ibu-ibu rahimahullah, seorang muslim, kita semua sebagai Fudail bin Iyad, Nabi mengajarkan satu doa agar tidak mendapatkan pemimpin buruk, sebaliknya mendapatkan pemimpin yang baik. Allahumma inni a'udzubika min imarati sibyan was sufaha. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari pemimpin yang kekanak-kanakan dan dari pemimpin yang bodoh. Jadi ibu rahimahullah, menjelang 2024 ya, rasanya kita harus banyak berdoa ini. Sepertinya kita harus sering-sering membaca doa ini, membaca doa minta kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min imaratis sibyan was sufaha. Berlindung
berlindung dari pemimpin yang kekanak-kanakan dan dari pemimpin yang bodoh. Karena musibahnya besar kalau pemimpinnya nggak baik. Kita semua akan mengalami musibah kalau pemimpinnya buruk. Maka wajib berdoa, sering-sering berdoa. Apalagi doa kita, mohon maaf ya, bukan doa mustajab. Yang fudail lihat saja yang doanya mustajab itu, kalau dia punya satu ditujukan kepada pemimpinnya, maka kita harus sering-sering berdoa, sering-sering minta kepada Allah, terutama di waktu yang mustajab, agar kita mendapatkan pemimpin yang baik. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kita mendapatkan pemimpin yang tidak baik. Dan Nabi juga mengingatkan dalam hadisnya, pemimpin penipu haram surga baginya. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang pemimpin yang Allah serai untuk memimpin rakyatnya ketika meninggal dalam keadaan menipu rakyatnya, melainkan Allah akan mengharamkan surga untuknya. Jadi Allah haramkan surga bagi pemimpin yang suka nipu, pemimpin yang bohong, pemimpin yang dusta, ya, haram baginya surga. Dan keutamaan pemimpin yang adil, doanya mustajab. 3 doa yang tidak tertolak: doa pemimpin yang adil, orang yang puasa hingga berbuka, dan doa orang yang dizalimi. Maka sekali lagi ibu-ibu rahimahullah, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah agar mendapatkan pemimpin yang adil. Ini sudah kurang 1 tahun. Pemimpin kita salah satunya bergantung doa kita. Salah satunya doa kita. Kalau ingin kita, anak kita, cucu kita nanti selamat, ya, banyak-banyak doa. Banyak-banyak doa. Ya. Doa yang lain yang diajarkan Nabi adalah Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma wafiqhum bima fihi salahuhum wa salahul Islam wal muslimin. Ya Allah, jadikanlah pemimpin kami orang yang baik. Berikanlah taufik kepada mereka untuk melaksanakan perkara terbaik bagi diri mereka, bagi Islam dan kaum muslimin. Jadi berdoa untuk mendapatkan pemimpin yang baik. Begitu bahayanya pemimpin yang tidak adil. Itu sampai dalam hadis, ya, Nabi membolehkan mendoakan pemimpin yang boleh. Jadi Nabi membolehkan mendoakan pemimpin yang boleh. Dalam hadisnya, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaihi, wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihi. Ya Allah, barang siapa memiliki hak mengatur suatu urusan umatku, lalu ia memberatkan atau menyusahkan mereka, maka beratkanlah, susahkanlah dia. Dan barang siapa memiliki hak mengatur suatu urusan umatku, lalu ia memperhatikan urusan mereka dengan baik,
maka perlakukanlah dia dengan baik. Maka jangan sampai kita mendapatkan pemimpin yang zalim, pemimpin yang buruk, pemimpin penipu, suka dusta. Sebaliknya berharap kepada Allah pemimpin yang baik. Nah, pemimpin itu secara umum mungkin ngurus negara. Pemimpin itu boleh jadi juga dalam urusan yang lebih kecil. Misalnya hadis Bukhari Muslim, Nabi menyampaikan, ya, warrajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhu. Seorang suami dalam keluarga adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Begitu pula wal mar'atu, dan seorang istri ra'iyatun adalah pemimpin ala baiti ba'liha, di dalam rumah tangga suaminya, wa waladihi, dan anak-anaknya, wa hiya mas'ulatun anhum, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Jadi ibu-ibu rahimahullah, lebih kecil saat kita di rumah, jika kita ingin mendapatkan perlindungan di hari kiamat, juga harus berupaya berlaku adil. Untuk anak-anak kita harus berlaku adil, agar kita mendapatkan perlindungan di hari kiamat, di hari yang sulit, di hari yang berat. Harus adil dalam semua urusan rumah tangga, urusan keluarga. Harus adil kepada anak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wasyabun nasya'a bi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Ibu rahimahullah, saya ibu sudah tidak masuk golongan ini, tapi ini bukannya tidak berguna. Ini sangat berguna karena hari ini ibu-ibu saya punya anak remaja. Kita ingin di hari kiamat mendapatkan perlindungan ketika jadi pemimpin, ibu, kepala rumah tangga yang baik, yang adil. Dan kita juga ingin anak-anak kita dilindungi Allah di hari kiamat. Maka ini tugas kita orang tua, bagaimana anak kita, remaja kita tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Dan Allah itu sangat kagum kepada pemuda begini. Kenapa Allah sampaikan? Innallaha azza wa jalla la ya'jabu minasyabi laisat lahu sobwa. Sesungguhnya Allah Ta'ala benar-benar kagum terhadap seorang pemuda yang tidak memiliki sobwa. Apa itu sobwa? Pemuda yang tidak memperturutkan hawa nafsunya, dengan dia membiasakan dirinya melakukan kebaikan dan berusaha keras menjauhi keburukan. Jadi ibu rahimahullah, tugas ibu-ibu ketika anak-anaknya pengen di hari kiamat mendapatkan perlindungan, harus mendidik anak-anaknya tumbuh di usia remaja, di waktu mudanya dalam ketaatan kepada Allah. Kenapa Allah kagum?
Kenapa Allah kagum? Karena pemuda yang tumbuh dalam ketaatan itu sesuatu yang istimewa. Kalau seperti saya, ibu-ibu biasa, taat itu biasa, rajin ibadah itu nggak aneh. Kenapa? Gak mau mati. Ya, itu biasa, nggak aneh. Di mana-mana majelis taklim yang ibu-ibu sudah usianya lanjut, bapak-bapak lanjut, di masjid yang ramai juga orang tua. Tapi kalau ada pemuda itu luar biasa. Ada pemuda itu istimewa. Nah, kemarinnya lagi viral itu. Takmir Masjid Al-Falah Sragen. Ya, bagaimana agar masjidnya ini ramai dengan pemuda. Nah, dari ibu, kalau ibu-ibu misalnya ingin anaknya dilindungi dari kiamat, cara paling mudah, paling ringan, paling sederhana, masukkan anaknya ke pondok, itu paling mudah. Anak kita nanti di akhirat ngomong ke pondok, ya Allah saya sekian tahun di pondok, itu paling mudah. Ya Allah saya sekian tahun ngaji, ya Allah saya sekian tahun belajar, nggak pegang HP, ya. Di pondok nggak pegang HP. Kalau di luar pondok nggak mungkin anak nggak pegang HP segala. Bahkan anak kecil bayi dikasih HP, bayi dikasih HP. Di pondok nggak bisa. Nah itu. Makanya juga bagaimana anak-anak kita yang muda itu tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Sekali lagi jangan sampai anak kita jadi pemuda tersesat. Allah kagum pemuda yang tidak menyimak kebenaran, taat kepada Allah. Dan Imam Syafi'i mengatakan, wadatal fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna laktibara lidzatihi. Demi Allah, hidupnya pemuda itu dengan ilmu dan takwa. Jika keduanya tidak ada, maka keberadaannya tidak dianggap ada. Jadi pemuda itu kata Imam Asy-Syafi'i, eksistensinya, keberadaannya, wujudnya, nyatanya itu diukur oleh dua hal. Satu ilmu, dua takwa. Kalau anak muda punya ilmu, punya takwa, maka inilah sesungguhnya pemuda yang sebenarnya. Kalau tidak ada ilmu, tidak ada takwa, bukan pemuda. Maka ibu-ibu rahimahullah, hari ini kita punya tugas luar biasa, punya tanggung jawab berat, punya amanah yang luar biasa untuk anak-anak kita, penerus kita, yang mendoakan orang tuanya, yang memberikan pahala buat bapak ibunya, yang akan meneruskan majelis taklim ini, yang akan memakmurkan masjid kita ini, ya anak-anak muda kita. Dan jangan punya pikiran gak baik kepada anak muda. Kenapa zaman Rasulullah? Ya, zaman Rasulullah itu yang pertama-tama masuk Islam adalah dari kalangan pemuda. Usianya rata-rata di bawah 30 tahun. Makanya pentingnya anak-anak muda kita tumbuhkan dalam ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, warajulun
qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Rajulun ini bukan hanya laki-laki. Jadi di dalam di sini ibu-ibu, kalau ada kata rajulun yang makna sesungguhnya laki-laki, bukan hanya laki-laki, termasuk wanita masuk dalam hadis ini. Seorang yang hatinya bergantung ke masjid. Maka ibu-ibu, hati ini perlu selalu rindu masjid, harus selalu kangen masjid, ingin nyaman di masjid, cinta ke masjid. Kalau ingin mendapatkan perlindungan di hari kiamat, ketika ingin mendapatkan perlindungan di hari kiamat, termasuk juga anak-anak kita, remaja-remaja kita, bagaimana masjid jadi tempat paling indah, paling menyenangkan, membuat anak kita terasa. Ibu-ibu perlu ngajak anaknya ke masjid. Saya ingat dulu kalau saya kecil, tidur saya sering di masjid, di langgar, beralas bukan karpet begini, tikar pandan. Nikmat, tidur di langgar itu nikmat, berlama-lama di langgar itu nikmat, seneng. Bahkan saya dulu ya biasa guyon di langgar, main-main di langgar, ya, itu biasa. Nah sekarang Allah sudah mulai banyak masjid musola yang ramai dengan anak muda, tapi juga masih sangat banyak yang sepi anak-anak mudanya. Ya, maka kita punya kewajiban untuk mendekatkan anak-anak kita, remaja kita ke masjid. Kalau hari ini kita sudah cinta masjid, anak kita harus dekat ke masjid. Ya, kemarin ya yang dari Al-Falah itu berikan apa? Satu apa? Wifi. Dua apa? Nasi. Sarapan sama berbuka puasa sarapan. Apa ya? Berikan kepada remaja supaya rajin masjid. Satu, kasih wifi. Dua, nasi. Tiga, rekreasi. Empat, ngopi. Kelima, gaji. Keenam, istri katanya. Benar Bu, saya itu lagi viral itu video itu sekarang. Dari apa? Takbir Masjid Al-Falah Sragen. Masjid yang Masya Allah itu, kata beliau, kalau ingin ada remajanya ke masjid, satu kasih wifi, dua kasih kopi, dua kasih nasi, empat kasih rekreasi, kelima kasih kopi, keenam kasih istri. Dikirim pokoknya adik W Akmal itu Masya Allah. Jadi agar anak kita itu mau di masjid, kerasa di masjid, ya masjidnya jangan itu ya. Ya anak kita butuh duduk-duduk ngobrol ya, butuh santai-santai, butuh bincang-bincang, butuh teman curhat kan gitu. Iya Bu, karena kalau tidak anak kita ngopi di kafe, mereka itu hanya ngopi, duduk ngobrol gitu loh, berjam-jam sampai malam. Sementara tempat-tempat masjid kita ini nggak ada tempat begitu. Ya, ini nggak ada tempat ngopinya, belum ada. Belum jadi. Penting. Masjid ini ada tempat kopi buat pemuda, cangkruan. Minimal mereka cangkruk di sekitar masjid daripada cangkruk di kafe. Kalau mereka cangkruk di sekitar masjid, ada minimal datang. Kalau mereka jauh, ya nggak dengar. Kadang-kadang dengar pun nggak. Nah, ini.
Jadi ibu yang ngaji sekitar tempat kita itu, ibunya dekatnya musola, dekatnya masjid, ya takbirnya harus punya begini. Ada media sosial yang dikelola anak-anak muda, ada tempat-tempat khusus yang anak muda senang untuk podcast. Ini anak muda senang, kita nggak bisa. Ya, saya nggak bisa. Di tempat kita itu ada ruang khusus untuk sekarang bikin video-video begini, yaitu anak-anak muda. Saya nggak bisa, saya sekedar sekarang waktunya rekaman yang ngelola anak muda. Nah mereka akan terasa di situ, berlama-lama di situ, sehingga waktunya adzan ya sekolah. Nah ini penting. Mendekatkan hati ke masjid, mendekatkan pikiran ke masjid, mendekatkan visi ke masjid itu penting. Kenapa? Sejauh apapun masjidnya pasti bisa dijangkau. Tetapi bila hatinya yang jauh dari masjid, sedekat apapun akan sulit dijangkau. Jadi mendekatkan hati ke masjid anak kita itu penting. Merasa nyaman di masjid, merasa senang di masjid, merasa bagian dari masjid. Kadang-kadang ada anak muda masuk itu kayak jadi orang asing, nggak disopo, nggak ditanya, jadi orang Jawa nggak dikertakno sopole, gitu. Jadi takbir itu kalau ada yang datang ditanya, ya, rumahnya di mana, gitu. Supaya merasa menjadi bagian dari masjid. Jadi bagi anak muda itu, ketika mereka bisa sampai di puncak Arjuno, itu bukan soal dekatnya, tapi karena Arjuno ada di hatinya, nyampe. Tapi ada anak muda tetangga masjid nggak pernah datang ke masjid, bahkan mepet tembok, nggak datang ke masjid karena hatinya nggak ada di masjid. Maka ini pentingnya bagi kita semua menjadikan masjid sekeliling kita ini ada anak muda yang mau masuk, dan ibu-ibu ya, terutama ibu-ibu yang punya anak laki-laki, yang punya suami. Ada seorang ulama mengatakan, kafa alaman ala nifaqi ayyakuna ar-rajulu jarul masjid la yurafi. Cukup disebut seorang memiliki tanda munafik jika ia adalah tetangga masjid namun tak pernah terlihat di masjid. Bayangkan, tanda munafik tetangga masjid nggak pernah ke masjid. Munafik ahri. Orang munafik nanti di neraka, tempat paling bawah, paling rendah, paling berat. Di Al-Baqarah itu awal-awal ada ayat tentang orang beriman, ada ayat tentang orang kafir, ada ayat tentang orang munafik. Paling banyak ayat tentang orang munafik. Jadi hati-hati yang ibu-ibu rumahnya dekat masjid. Kalau rumahnya dekat masjid nggak mau ke masjid, mendingan rumahnya dijual. Iya, beli di tempat yang jauh, selamat dari kemunafikan. Ya. Karena kalau dekat masjid, nggak ke masjid, kena vonis munafik. Sekali lagi yang dekat masjid, itu bahaya. Kalau nggak suka ke masjid, ya, naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi jangan saya munafik karena jadi tetangga masjid. Nah, ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, masjid ini sekarang jadi benteng terpenting. Jadi benteng terpenting umat Islam.
Jadi tempat paling penting bagi umat Islam. Apalagi menjelang hari-hari yang berat, setahun lagi, masjid harus mencerahkan umat Islam, mendidik umat Islam, ya, bermanfaat buat umat Islam. Ya. Oke. Kemudian yang keempat, warajulani tahaba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai di jalan Allah, keduanya berkumpul karenanya dan berpisah karena Allah. Dua orang yang saling mencintai, berkumpul karena Allah, berpisah karena. Kenapa akan mendapatkan perlindungan dari Allah? Karena tabiat manusia itu, ibu-ibu, biasanya berkumpul jarang karena Allah. Rata-rata manusia itu berkumpul. Sekarang, misalnya, ya, ada klub, misalnya Honda CB, karena sama-sama Hondanya CB. Ada sama-sama punya Fortuner. Komunitas. Ada ibu-ibu sosialita. Kerudungnya sama. Iya. Berkumpul karena Sama kerudungnya. sama kerudungnya. Sama-sama suka foto. Boleh, tapi jangan sampai, mohon maaf ya, terlalu banyak foya-foya, terlalu banyak hura-hura yang diupload, yang mohon maaf ya, naudzubillah. Sampai pernah saya ceritakan, saya pernah ngisi sosialita, ibu-ibu sosialita. Ada banyak, ada orang punya travel umroh, ada istrinya anggota DPR pusat, macam-macam. Cerita salah satu tinggalnya, ini orang Batu, beli rujak ke Surabaya. Paham. Hanya soal rujak satu piring ke Surabaya. Memang iya. Ya Allah, Surabaya. Nah ini, apa yang berkumpulnya itu boleh berkumpul bersama-sama, tapi karena Allah, karena ingin semakin dekat kepada Allah, ingin semakin solehah, semakin baik, semakin taat, bukan untuk hura-hura media sosial dan lain sebagainya. Maka nanti kita menyampaikan, innallaha yaqulu yaumal qiyamah, sesungguhnya pada hari kiamat nanti Allah akan berfirman, ainal mutahabbuna bi jalali, mana orang-orang yang saling mencintai karena kemuliaanku. Al yauma udhilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli. Pada hari ini aku akan menaungi mereka di bawah naunganku, pada hari ketika tidak ada naungan selain naunganku. Jadi kita berkumpul karena Allah, bersama karena Allah, berjamaah karena Allah, suatu saat pun berpisah karena Allah. Ini dua jenis yang tidak akan menyebabkan kita mengalami kesedihan: cinta kepada Allah, cinta karena Allah. Ya. Tapi kalau cintanya tidak karena Allah, nanti pisah pasti menderita. Kalau tidak karena Allah, nanti berpisah pasti susah. Tapi kalau semuanya karena Allah, bersama bahagia, pisah pun bahagia. Ya, tidak ada kesusahan, kesedihan. Ya.
Dan di antara tanda kesempurnaan iman dalam sabda Nabi, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, dan tidak memberi karena Allah, maka sesungguhnya telah sempurna imannya. Jadi kalau imannya ingin dikategorikan iman sempurna mencintai karena Allah, mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tali iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah, benci karena Allah. Tali iman yang paling kuat cinta karena Allah, benci karena Allah. Ini pentingnya kita menjaga kecintaan kita sesama kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ciri orang yang mencintai hambanya karena Allah, kata Imam Hasan al-Basri, beliau mengatakan, inna ahabba ibadillah ilallahi alladzina yuhibbunallah ila ibadati wa yuhibbuna ibadallah ilallah was'auna fil ardi bin nasihah. Sesungguhnya hamba yang dicintai di sisi Allah adalah yang mencintai Allah lewat hambanya dan mencintai hamba Allah karena Allah. Di muka bumi ia pun memberi nasihat kepada orang lain. Jadi tanda cinta itu kalau sahabatnya salah dinasihati, temannya keliru diingatkan, ya, itu tanda cinta kepada seseorang karena Allah. Maka bersyukurlah kalau punya teman yang selalu mengingatkan, sahabat yang selalu menasihati, ya. Diterima dengan lapang dada. Jangan pernah tersinggung kalau ada nasihat baik datang. Misalnya, tiba-tiba kita posting kok keliru, ada yang jabri ingatkan, bersyukur, alhamdulillah. Kita di grup ada orang posting gak bener, dinasehati. Itu tanda cinta karena Allah. Diingatkan. Misalnya posting yang gak bener, posting fitnah, posting foto yang gak pantas, posting video yang buruk, diingatkan. Jangan dibiarkan. Tanda cinta mengingatkan saudaranya karena Allah. Kemudian yang kelima, warajulun da'at humra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik, lalu ia berkata, ini akhafullah. Ibu-ibu punya anak laki-laki? Kira-kira anak laki jenengan kalau digoda wanita kayak apa? Tugas orang, kalau ibu-ibu punya anak laki-laki harus didik agar anak laki-lakinya saat digoda wanita masuk kategori ini. Ini anak laki-laki. Kalau anak laki-laki kita ingin selamat. Tapi hadis ini juga berlaku buat perempuan. Perempuan yang diajak berzina sama laki-laki yang menarik bla 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 luar biasa, dia mengatakan saya takut Allah mendapatkan perlindungan dari dia. Punya anak perempuan digodoh arek lanang gak gelem. Masya Allah. Arek lanang sugih, mobilnya mewah. Ya.
lalu nggak mau, masya Allah. Iya. Nah, ini istimewa. Ya. Maka tugas kita orang tua didik anak kita. Didik anak laki-laki, anak perempuan, bagaimana supaya selamat dari fitnah berat hari ini. Terutama yang punya anak laki-laki, ya, hati-hati. Dan buat ibu-ibu, ya, ingatkan anak perempuan kita jangan sampai mudah menggoda laki-laki. Kenapa? Godaan wanita dan setan yang paling berat dari siapa? Wanita. Iya. Ayatnya ini, inna gaidakunna adim. Sesungguhnya tipu daya godaan kalian wahai para wanita begitu besar. An-Nisa, inna kaida syaitoni kana dhaifan. Sesungguhnya tipu daya godaan setan itu lemah. Jadi lebih bahaya wanita daripada setan. Lebih baik ketemu setan daripada wanita. Iya. Yang bicara Allah, benar. Lebih bahaya wanita daripada setan. Mohon maaf. Maksudnya wanita yang suka menggoda laki-laki, bukan wanita solehah. Maka ibu-ibu nggak boleh goda laki-laki, Kecuali suami. kecuali suaminya. Kita sesuai. Termasuk orang lain. Mohon maaf, berarti jangan sampai kemudian ibu-ibu boleh konsultasi ke ustaz boleh, tapi nggak boleh kemudian habis konsultasi dijawab terima kasih ustaz, nggak boleh. Sama emot. Nggak boleh pakai emot, nggak boleh. Hati-hati, ya. Nggak boleh goda ustaz. Ada gitu, ada wanita gitu. Iya. Tapi dijawab sama ustaz kemudian gitu. Nggak boleh. Mungkin ramah kan. Mungkin ramah. Jaga diri. Ya. Ustaz itu yang manusia bisa tergoda. Kita juga manusia. Ya. Jadi ibu-ibu hati-hati. Kita juga manusia. Berat. Maka Nabi menyampaikan dahsyatnya fitnah wanita. Takutlah kalian dari dunia, takutlah kalian dari para wanita. Sesungguhnya awwalu fitnah pertama kali pada Bani Israel adalah masalah wanita. Fitnah pertama kali Bani Israel wanita. Itu paling berat buat laki-laki, paling sulit buat laki-laki. Maka itu saksikan kasusnya siapa ini yang lagi rame ini, anaknya pajak itu. Iya. Gara-gara wanita. Gara-gara wanita. Oh, semua urusan mayoritas urusan wanita pertama kali. Itu. Nabi sampaikan, ma taraktu ba'di fitnatan Allah ala rijali minan nisa. Aku tidak meninggalkan satu fitnah pun yang lebih membahayakan para lelaki selain fitnah wanita. Dan mohon maaf, para pejabat itu ketika keliling daerah itu wanita bukan wanita. Maka kalau suami ibu-ibu itu soleh semua Allah. Tapi kalau kemana-mana diingatkan, iya, diingat, dinasihati, iya. Karena godaannya begitu, Mak. Tawarannya seperti itu, tawarannya di mana-mana. Dan saya dapat informasi dari banyak orang, ya, kalau udah kerja jauh, refleksinya
kemana? Ke kafe, karaoke gitu. Pakai ibu jaga diri, jaga diri, Jaga diri, jaga suami. jaga suami, jaga semuanya. Ya. Perhatian. Kemudian yang keenam, warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu. Seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah lalu dia menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Maksudnya ikhlas disembunyikan, dirahasiakan, gak pengen orang tahu, gak pengen orang tahu. Sedekah ditampakkan dulu. Allah menyampaikan, in tubdu shadaqati fa ni'ma hiya. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Jadi amal ibadah itu ada yang ditampakkan, ada yang wajib ditampakkan. Tapi ada amal ibadah yang kita harus berupaya menyembunyikannya. Contohnya sedekah. Kalau sholat, ya ditampakkan. Sholat jamaah, harus ditampakkan. Karena wajib, kelihatan. Orang haji, ya kelihatan orang haji. Tapi kalau sedekah bisa kita sembunyikan. Amal ibadah sunnah itu yang baik disembunyikan. Maka orang tahajud terbaik malam ketika sepi orang. Sholat rawatib terbaik di rumah, nggak ada orang tahu. Itu contohnya. Jadi amal sunnah sembunyikan. Dan Nabi menyampaikan, innallaha yuhibbul 'abda taqiyal ghaniyal khafiyya. Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, hamba yang hatinya selalu merasa cukup dan suka mengasingkan diri. Maksudnya mengasingkan diri berarti amalnya pun sering tidak ditampakkan pada orang lain. Allah sendiri nggak viral, nggak pengen viral, dia pengen tersembunyi. Itu karena amal itu yang baik itu ya disembunyikan. Jangan sampai kemudian suka viral. Naudzubillah min dzalik. Ini godaan hari ini begitu. Godaan dunia hari ini urusan viral. Ujian hari ini urusan viral. Itu akan mengganggu keikhlasan, menghapuskan amal ibadah. Maka ibu rahimahullah, amal apapun usahakan dirahasiakannya. Kalau bisa dirahasiakan, boleh ditampakkan, tapi jaga keikhlasan. Jaga keikhlasan. Imam Syafi'i mengatakan, sepatutnya bagi seorang alim memiliki amalan rahasia yang tersembunyi. Hanya Allah dan dirinya saja yang mengetahuinya, karena segala sesuatu yang ditampakkan di hadapan manusia akan sedikit sekali manfaatnya di akhirat kelak. Bayangkan ini. Segala sesuatu yang ditampakkan di hadapan manusia akan sedikit sekali manfaatnya di akhirat kelak. Jangan sampai kita beramal banyak tapi manfaatnya
sedikit. Kita beribadah sangat besar, tapi manfaatnya sedikit. Kenapa? Kalau tanpa orang, viral itu mengurangi keikhlasan, mengurangi ketawaduan, itu bahaya. Jadi dia biasa merahasiakan nama, rahasiakan nama. Ya, kemudian yang terakhir, warujulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi, lalu ia meneteskan air mata. Ini yang akan mendapatkan perlindungan di hari kiamat, karena ini tidak mudah. Jadi ibu ya, cari waktu khusus sepi, sunyi, sendirian, lalu nangis. Jangan nangisi dunia ya, nangisi diri sendiri. Muhasabah, ingat dosa, lalu nangis. Kalau nggak bisa nangis, tangisilah diri kita nggak bisa nangis. Tangisilah diri kita nggak bisa nangis. Ya Allah, kenapa kalau bisa nangis? Kok keras banget hati ini? Iya. Oke, kalau ibu-ibu mau ngomong, kalau doa nangis bareng-bareng ini, itu kadang-kadang karena pengaruh teman. Iya. Sing kiri nangis, kiri ikut nangis. Iya. Di situ terharu, di sini terharu. Itu kadang-kadang pengaruh begitu. Maka yang mendapatkan istimewaan bukan semua orang yang air matanya jatuh, tapi orang yang sendirian dan air matanya jatuh. Maka usahalah duduk malam hari nangis sama Allah. Itu akan mendapatkan kemenangan di kiamat. Bahkan Nabi menyampaikan, ainani la tamassuhuman naru, ainun bakat min khasyatillah wa ainun bakat takhruju fi sabilillah. Dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah, dan mata yang bermalam begadang untuk berjaga-jaga dari serangan musuh ketika berperang di jalan Allah. Baik. Ya, jadi baik. Tidak hanya mendapatkan perlindungan dari kiamat, tapi tidak tersentuh api neraka. Artinya dia selamat langsung surga. Langsung surga. Sebanyak apapun amal kita, serajin apapun kita ngaji, sebanyak apapun baca Quran, tapi kalau masih punya dosa, nanti pasti masuk neraka. Tapi Nabi memberikan jaminan, mata yang takut nangis karena Allah tidak tersentuh api, artinya masuk surga langsung, tidak neraka. Maka ini pentingnya kita berupaya untuk masuk dalam 7 golongan tersebut. 7 golongan tersebut. Ya? Dan mudah-mudahan kita diberikan keringanan Allah Ta'ala untuk mengamalkan hadis ini, insyaallah. Saya kira itu ibu-ibu 7 orang yang mendapatkan naungan dari Allah. Mudah-mudahan manfaat. Sebelum ditutup mungkin ada 1-2 yang tanya, monggo dipersilakan. Tes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi yang dijelaskan Ustaz tentang 7 golongan tadi, yang nomor 3 kan lelaki yang mencintai masjid. Nggih Ustaz. Apakah ini relevansi dengan
sering saya dengar bahwa wanita itu lebih utama beribadah sholat di rumah. Apakah itu maknanya seperti itu, Ustaz? Kenapa yang dijelaskan lelaki yang mencintai masjid? Terima kasih. Oke, jadi betul satu karena laki-laki itu dia diwajibkan untuk ke masjid. Makanya disebutkan warujul qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Tapi seorang wanita yang juga hatinya tertaut dengan masjid, dia senang juga ke masjid, dia cinta ke masjid, dia insya Allah juga akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini ada perkhususan soal laki-laki, karena laki-laki itu lebih utama di maka dia punya suami, punya anak laki-laki, motivasi masjid, dorong untuk suka masjid. Insya Allah cukup ibu. Oh di belakang. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan untuk masalah sedekah, kita kan untuk disembunyikan, tapi kan kita diumumkan nominal. Biasa di masjid ini bapak ini si A sekian, tapi niat kita lillahi ta'ala. Tapi dari takmir gak apa-apa Bu, ini supaya untuk motivasi yang lain, itu bagaimana? Apa padahal kan sudah niat ikhlas, tidak ingin diekspos atau dipublikasikan. Apakah itu bisa merusak amal soleh kita? Kemudian yang kedua, tapi laki-laki yang cinta ke masjid, karena kalau misalkan si suaminya ini malas sekali ke masjid, istrinya sudah mengingatkan bolak-balik, itu bagaimana hukumnya? Tidak mau kalau diajak untuk jamaah ke masjid sehingga ibunya datang pergi sendiri ke masjid, apakah istrinya berdosa? Karena suaminya tidak mau datang ke masjid, tapi istrinya yang rajin. Tadi berperan mata untuk berjaga-jaga dari musuh ketika berperang, itu maksudnya bagaimana? Terima kasih. Yang pertama apa tadi? Sedekah boleh ditampakkan, sedekah, boleh diumumkan, boleh ditulis, tapi jaga keikhlasan. Ya. Tapi kalau khawatir tidak bisa ikhlas, jangan ditampakkan. Mungkin ditulis, tidak harus namanya. Ya, misalnya yang sodako ini namanya Pak Sulaiman, minta takal wajib tulis namanya Pak Iman, boleh. Yang sodako sebenarnya Sulaiman, dia minta jangan tulis sama saya, tulis sama Pak Iman. Jadi orang tahu ada namanya Pak Iman, sodako 100 juta. Motivasi orang, tidak harus namanya. Ya, dosa. Yang kedua, wanita itu paling ringan. Kenapa? Tidak menanggung dosa laki-laki suaminya. Maka cukup ibu ingatkan suami, gugur kewajiban. Tapi kalau suami berat urusannya nanggung dosa di sini, bersyukurlah jadi wanita. Bersyukurlah takdirnya lahir jadi wanita. Bersyukur alhamdulillah. Kayak saya gitu, nanggung istri, nanggung anak, nanggung saudara saya perempuan. Saya punya saudara wanita 5 perempuan, dan itu tanggung jawab saya untuk saya ingatkan saudara saya bla 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 bla. Bayangkan, laki-laki itu bilang. Kemudian yang ketiga, mata
yang berjaga-jaga ketika perang. Jadi ketika perang dia disuruh jaga perbatasan, jaga pasukan agar aman, dia akan selamat dari api neraka. Jadi melean ketika perang itu berat. Itu insya Allah ya. Oke, buat lagi. Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana hukumnya perempuan atau wanita yang memaksakan diri ingin ke masjid? Padahal katanya kalau perempuan pergi ke masjid tanpa suami itu siap. Bagaimana untuk menyikapi ini? Kepingin, tapi suaminya nggak menemani atau ya kurang. Terima kasih. Oke. Ibu-ibu yang berbahagia, ada wanita ingin ke masjid tapi suaminya nggak mau nemani. Jadi wanita boleh ke masjid. Nabi melarang suami mencegah istrinya ke masjid. Nah itu bagi ibu-ibu yang ingin ke masjid diperbolehkan. Diperbolehkan. Kalau suaminya tidak mau menemani, ibu-ibu ke masjid saja nggak apa-apa. Ya, insya Allah nggak apa-apa ibu ke masjid. Yang penting suami tidak larang. Ya. Yang kedua, yang penting urusan rumah tangga sudah selesai. Jangan sampai kemudian di rumah tangga belum selesai ibunya pergi. Ini jadi masalah. Nah, jadi rumah tangga selesai, baru urusan yang lain, termasuk ke masjid. Ya. Jadi misalnya ibu-ibu, misalnya suaminya bilang, Bu, bikinkan saya teh, lalu ibunya pergi ke masjid, itu keliru. Ya. Suami bilang, Bu, bikinkan teh, lalu istrinya pergi, nggak bikin teh, pergi ke, itu nggak boleh. Sederhananya begini, harus beres urusan di dalam rumah. Karena kewajiban istri pertama kali urusan rumah. Jadi, wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu dibuat Allah. Sudah begini. Ya, kita doa ya Ustaz. Ibu-ibu memang yang di luar masuk ke dalam, yang sudah diperiksa kita sama-sama berdoa bersama Ustaz Arif. Bagian mana sejenak kita berdoa kepada Allah. Insya Allah ini majelis yang berberkah insya Allah. Insya Allah ini doa yang bersama kita para malaikat. Mudah-mudahan dijabah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni hamba-Mu yang ada di masjid ini ya Allah. Sebanyak apapun dosa kami ampuni ya Allah. Sebanyak apapun maksiat kami ampuni ya Allah. Sebanyak apapun kesalahan kami ampuni ya Allah. Karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kami kecuali Engkau satu-satunya Tuhan kami ya Allah. Dan limpahkan rahmat-Mu untuk kami semua yang hadir di masjid ini ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Tawwab, Ya Ghafur, ijabah doa kami. Terima doa kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau sesatkan hati kami setelah Engkau memberikan petunjuknya kepada hati kami. Jangan Engkau condongkan hati kami kepada keburukan setelah Engkau memberikan hidayahnya kepada kami hari ini ya Allah. Dan curahkan rahmat-Mu kepada kami semua ya Allah. Limpahkan kasih sayang-Mu kepada kami semua ya Allah.
berkahi hidup kami ya Allah. Ijabah doa kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, bimbing kami jadi orang terbaik di rumah tangga kami. Mudahkan kami jadi orang terindah di keluarga kami. Ya Allah, bimbing pasangan hidup kami menjadi pasangan terbaik untuk kami. Pasangan hidup suami yang membimbing kami ke surga, ya Allah. Dan jadikan anak kami semua anak yang soleh solehah, anak-anak yang taat kepadamu ya Allah, anak-anak yang sholatnya istiqamah ya Allah, anak-anak yang akhlaknya terpuji ya Allah. Ya Allah, jadikan keluarga kami semua keluarga yang bertakwa kepadamu, keluarga yang cinta kebaikan, keluarga yang jauh dari dosa maksiat ya Allah. Allahumma hasibna hisaban yasira, Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hisab kami nanti di akhir adalah hisab yang mudah ya Allah. Ya Allah, hisab nanti kami di hari akhir adalah hisab yang paling ringan ya Allah. Dan golongan kami orang-orang yang mendapatkan naungan di hari kiamat ya Allah. Golongan kami orang-orang yang mendapatkan perlindungan di hari kiamat ya Allah. Karena tidak ada naungan kecuali naungan-Mu, tidak ada pelindung kecuali Engkau ya Allah. Ya Rabbal Alamin, ijabah doa kami, terima doa kami ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, kuatkan hati kami di atas iman ini ya Allah. Kuatkan hati ini di atas Islam ya Allah. Wafatkan kami dalam kondisi Islam ya Allah. Wafatkan kami husnul khatimah, dan jauhkan kami semua dari su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mudah-mudahan manfaat dari saya adalah Allah Subhanahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.